Jangan, jangan begadang kalau tiada artinya. Hai, dengan Dean Andira di sini. Jadi di video kali ini saya akan membahas soal pertanyaan banyak sekali orang tentang jangan menjadi reseller. Ini ya judulnya. Jadi reseller tuh nggak bisa kaya. Banyak sekali yang bertanya atau berpendapat seperti ini. Bang, jangan jadi reseller orang. Kalau jadi reseller mah nggak bisa kaya. Sekaya-kayanya reseller tuh yang kaya pasti owner. Wow. Oke, kita akan bahas putar ini ya. Apakah benar kalau misalnya kita jadi reseller kita nggak bisa kaya? Oke? Nah, yang sering saya dengar itu adalah ngapain sih jualan produk orang lain? Kenapa nggak jualan produk sendiri aja? Ngapain kita ngekayain orang lain? Mending bikin produk sendiri dari nol, bikin pabriknya, terus kita jadi kaya. Ini adalah mindset yang sering kali saya dengar dari orang-orang gitu ya. Bahwa kalau misalnya kita jualin produk orang lain dan nggak produksi sendiri, itu kita nggak bisa kaya. Oke, di sini saya akan memberikan beberapa fakta kepada Anda mengapa pendapat ini nggak 100% benar ya. Oke, kalau kita berbicara apakah kalau kita menjadi brand owner itu bisa kaya? Yes, tentu. Kalau kita menjadi brand owner atau kita membuat produk, tentu kita bisa menjadi kaya. Tapi yang harus Anda paham gitu ya, kalau kita produksi sendiri itu ada yang namanya resiko ya. Nah, kalau misalnya nih Anda menjadi agen gitu ya, agen atau distributor lah katakan, ini mungkin ada resiko dan ada target yang harus dikejar, tapi nggak sebesar kalau kita produksi sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita menjadi agen atau distributor, resikonya nggak terlalu besar. Nah, tapi kalau misalnya kita produksi sendiri, itu kalau misalnya produknya nggak laku, ya itu tentu kita yang harus menanggung. Dan banyak sekali orang yang produksi sendiri, tapi tidak bisa memasarkan, akhirnya ujung-ujungnya bisnisnya tutup ya. Makanya saya sangat menyarankan buat Anda yang baru mulai bisnis, kalau belum bisa jualan, jangan coba-coba langsung terjun ke produksi. Karena gini, saya juga pernah mengalaminya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat video saya yang lain gitu. Saya dulu fokus ke bikin produk, ujung-ujungnya jualannya susah gitu. Bahkan buat dapetin 100.000 sehari aja gitu ya, zaman dulu tuh susah banget. Ya, makanya di sini saya menyarankan gini. Kalau misalnya Anda baru mulai bisnis, ya janganlah Anda berpikir bahwa kalau jadi reseller itu nggak bisa kaya. Jangan Anda berpikir kalau jualan produk orang itu nggak bisa kaya. Kita ambil contoh beberapa bisnis yang jualin produk orang tapi tetap kaya. Seperti apa? Oke, kita lihat ya. Indomaret. Dia awal berdiri teman-temannya Indomaret atau Alfamart gitu ya. Dia di awal berdiri itu jualin produk orang lain. Enggak ujuk-ujuk bikin misalnya Alfamart cookies gitu ya, Indomart cookies, itu enggak. Tapi dia memang jualin produk orang lain. Dan pertanyaannya gitu, ketika dia bikin Indomart dan Alfamart jual produk orang lain, apakah dia nggak bisa kaya? Ya teman-teman bisa jawab sendiri ya, bahwa sekarang Indomart itu cabangnya di mana-mana. Alfamart juga sama gitu ya, cabangnya di mana-mana. Dan tetap kaya gitu ya, tetap kaya, tetap sukses, tetap berhasil walaupun jualan produk orang lain. Oke, sekarang dia akhirnya membuat beberapa produk dengan label sendiri. Misalnya ada produk-produk UKM, dia merekin misalnya merek Indomart, ada yang merek Alfamart gitu ya. Tapi tetap aja, nggak 100% dia jualin produk dia sendiri semuanya. Tetap dia menjadi reseller dari produk orang lain. Ya, jadi kalau misalnya ada yang berpikir, kalau jadi reseller itu nggak bisa kaya. nah ini pemikiran ya menurut saya sih salah banget ya. Apalagi gini, posisinya oke, Anda pengen idealis, pengen produksi sendiri gitu ya, tapi modal Anda minim. Ya menurut saya pribadi, kenapa Anda nggak fokus jualan aja? Karena saya merasakan ya teman-teman, ketika saya waktu itu jadi dropship, dan saya waktu dulu gitu ya, nyobain bisnis dari nol tanpa bisa jualan, resiko dan hasilnya sangat jauh gitu ya. Dulu saya modal sampai ngutang puluhan juta, dapetin 100.000 aja sehari susah. Waktu saya jadi dropshipper gitu ya teman-teman, saya cuma modal katakanlah 400.000, tapi dapetin 100.000 sehari itu lebih gampang. Kenapa? Karena uangnya bisa saya fokusin buat marketing gitu. Si budgetnya tuh bisa saya fokusin buat marketing. Nah kalau kita langsung produksi sendiri, kita nggak bisa jualan,
itu semua budget bakal ke sini. Nah, kita biaya buat marketing nggak ada, kita jualan nggak bisa, ya jadinya stok numpuk. Nah, kalau misalnya kita punya budget buat marketing dan budget untuk stoknya ya nggak seberapa lah gitu ya, sedikit-sedikit aja gitu kan. Kalau misalnya katakanlah kita nyetok produk cuma 3 juta, ya itu masih sedikit banget gitu ya. Dibanding misalnya kita punya budget 10 juta semuanya produksiin. Ya itu menurut saya pribadi resikonya lebih gede ya. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa reseller nggak bisa kaya, justru kalau teman-teman kecepatan bikin brand sendiri, itu malah lebih cepat bangkrutnya ya. Saya ngomong ini karena saya udah ngalamin sendiri teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen mulai, justru menjadi reseller tuh adalah pilihan yang tepat. Dan kedepannya gini, kalau misalnya teman-teman jual produk orang gitu ya, oke teman-teman nggak jadi owner dari produknya, tapi kan teman-teman bisa jadi owner dari tokonya. Ya seperti ini nih, si Indomart dan Alfamart ini, dia nggak jadi owner dari produk-produknya, tapi dia jadi owner dari si tokonya, dan dia yang memegang channel distribusinya. Dan kita bisa sebutin lah masih banyak lagi ya reseller-reseller yang seperti ini yang jualannya tuh laku dan laris banget. Tapi nggak akan saya sebutkan semuanya karena takut kepanjangan. Mungkin kita akan bahas di video-video lain ya. Tapi di sini saya mau jelasin aja bahwa jadi reseller tuh bisa kaya ya, karena kita bisa membangun brand dari tokonya. Walaupun kita brand produknya bukan punya kita sendiri, tapi kalau misalnya brand toko kita gede, tetap aja kok pasti bakal dilirik oleh investor kalau brandnya emang menjadi besar gitu ya. Karena walaupun kita menjual produk orang lain, tapi kalau kita bisa membangun sistem di online shopnya gitu ya, di tokonya, atau nggak usah online shop lah ya, pokoknya di toko Anda gitu ya, kita bisa membangun sistem yang bagus dan akhirnya bisa di scale gitu, di scale up, dan omsetnya bisa nyampe miliaran karena Anda udah paham bisnis modelnya gitu ya. Ya kita tetap bisa kaya aja kok ya, kita tetap bisa kaya dan nggak tertutup gitu bahwa yang kaya tuh harus yang punya brand dari produk. Ya sampai sini nangkep ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau sekarang nih teman-teman misalnya lagi galau nih, Bang, pengen mulai bisnis tapi jadi reseller takut. Ya saran saya gini, coba aja deh. Sekarang gini, teman-teman pilih mana ya? Teman-teman pilih mana? Misalnya bikin brand sendiri modal 10 juta misalnya. Ini modalnya minim sih ya, tapi ya anggaplah. Jadi bikin brand sendiri modal 10 juta. Atau teman-teman jadi reseller modal cuma 150.000. Nah, pertanyaan saya gitu, ketika teman-teman nih modal 10 juta ya, teman-teman nih modal 10 juta, apakah teman-teman udah yakin bisa dapetin misalnya penghasilan minimal 300 atau 500 ribu sehari? Yakin nggak? 300 ribu aja ya, 300 ribu sampai 500 ribu sehari. Coba jawab dulu ya teman-teman, modal 10 juta dapatnya 300 ribu atau 500 ribu sehari, kira-kira yakin nggak? Udah kebayang belum? Kalau teman-teman bikin produk nih, terus untuk dapetin segini, dan teman-teman kira-kira bisa nggak? Oke, dijawab ya. Nah, pilih mana misalnya teman-teman nih modal 150 ribu, tapi bisa dapat 100 ribu sampai 300 ribu. Bisa nggak sih modal 150 ribu, misalnya dapat 500 ribu juga sehari? Ya bisa aja, bahkan dapat 1 juta sehari pun bisa. Cuman di sini pertanyaannya, teman-teman modalnya segini, potensi dapat segini. Teman-teman modal segini, potensi dapat segini gitu. Bahkan teman-teman modal 10 juta aja gitu ya, teman-teman belum tentu ini bisa mencapainya. Makanya kalau buat saya pribadi nih, saya lebih pilih yang resikonya minim. Kenapa? Kalaupun saya rugi, anggaplah saya rugi ya, saya cuma rugi 150.000. Tapi potensinya tetap aja sama-sama dapat 100.000 sampai 300.000. Nah di sini kalau saya rugi gitu ya, saya ruginya 10 juta. Kalau rugi nih. Tapi potensinya sama nggak jauh beda gitu, cuma 300.000 sampai 500.000. Ini gini, gimana Anda bisa dapat 1 juta per hari? Kalau misalnya Anda 300.000 sampai 500.000 aja nggak kebayang. Makanya lebih enak sih jadi reseller kalau buat saya pribadi ya. Nah teman-teman carilah supplier yang ngajarin cara jualannya. Karena gini, kalau misalnya Anda sekarang bikin brand sendiri, Anda belum bisa jualan, sama aja bohong gitu ya. Lebih baik Anda jual produk orang yang emang udah terbukti laris dan diajarin cara jualannya ya. Nah kalau misalnya nih teman-teman, Bang saya pengen nyoba deh jadi reseller Bang Dean. Ya udah, saya ada peluang teman-teman. Teman-teman klik link aja di deskripsi ya, itu di asgarfresner.com/resellerasgar. Nah teman-teman bisa jualan pengharum mobil dan juga pengharum ruangan. Itu kita ajarin cara jualannya dari 0 sampai bisa ya. Dan bahkan kalau misalnya teman-teman menjadi agen nih, teman-teman jadi agen, itu modalnya cuma di bawah 2 juta ya, cuma 1,8 jutaan.
itu kita ajarin yang namanya Facebook Ads ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, Bang pengen belajar Facebook Ads, ikut kursusnya pada mahal ya. Nah teman-teman misalnya coba deh cek ya kursus Facebook Ads di luar sana itu harganya ya 1,8 juta tuh ada, 1,6 juta gitu kan, 1 juta. Kalau yang di bawah itu biasanya sih kurang bagus ya. Nah makanya di sini saya kasih sebuah peluang nih buat teman-teman yang mau belajar Facebook Ads juga. Cuma jadi agen, bayar 1,8 juta, ini uangnya nggak hangus. Teman-teman langsung dapat 200 botol ya, atau 200 piece. Teman-teman dapat produk, kalau produknya laku, udah balik modal. Jadi nggak ada resiko sama sekali ya. Makanya di sini kita berbicara bukan cuma soal apakah jadi owner atau kita harus punya brand sendiri, tapi di sini kita berbicara soal yang namanya resiko. Kenapa kita harus mengambil resiko yang besar sementara ada resiko yang minim dan bisa menghasilkan. Nanti ke depannya gitu ya, kalau misalnya ternyata Anda udah jago nih jualannya, udah punya modal lebih, mau coba bikin brand sendiri, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya Anda, pertanyaannya nih, di awal nggak bisa jualan, nggak ngerti gimana caranya marketing yang benar gitu kan, modalnya pas-pasan, cuma cukup buat produk, budget buat marketing nggak ada, ya sayang banget gitu ya. Misalnya Anda punya modal 10 juta, daripada Anda bikin produk sendiri, mending Anda join agen nih 1,8 juta, dapat 200 botol, diajarin FB Ads, sisanya teman-teman punya sekitar 8,2 ya, 8,2 juta itu bisa disisihkan buat beriklan di Facebook Ads ya. Disinilah saya ingin memberi sebuah peluang kepada Anda yang masih bingung gitu antara bikin produk sendiri atau jadi reseller orang lain ya. Oke, jadi kesimpulannya kalau misalnya Anda emang udah jago jualan, modalnya udah cukup, ya udah nggak apa-apa bikin brand sendiri. Tapi kalau misalnya Anda modalnya pas-pasan, belum bisa jualan, ya Anda mending jadi reseller aja, karena jadi reseller pun bisa kaya ya. Jadi mindset jadi reseller nggak bisa kaya itu salah ya, karena jadi reseller pun bisa kaya, udah ada contohnya. Kalau teman-teman misalnya pengen bertanya, contohnya apa aja Bang Dean? Ya teman-teman cari aja sendiri ya, atau teman-teman komen di bawah, Bang coba bahas kira-kira contoh-contoh reseller yang udah sukses nih selain Indomaret atau Alfamart yang bisa menjadi role model atau kita jadiin wawasan, itu apa aja? Pengen tahu dong. Ya udah komen aja di bawah. Kalau banyak yang mau nanti saya bikinkan video khusus untuk membahas contoh-contoh reseller yang kaya gitu ya. Walaupun jualan produk orang lain tapi bisa menjadi kaya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video seperti ini, bantu saya untuk share dan like video ini kepada teman-teman Anda yang sekiranya membutuhkan video ini. Kalau Anda masih memiliki pertanyaan seputar video ini, yuk kita diskusi di kolom komentar supaya nanti saya bisa bantu Anda untuk menjawab komentar Anda, atau saya buatkan videonya yang bisa membantu untuk menyelesaikan semua pertanyaan Anda. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di next video. Bye-bye.